Akulturasi budaya. Secara umum, akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Akulturasi masuknya budaya Islam tidak menyebabkan hilangnya kebudayaan Indonesia pra-Islam atau pra-aksara dan Hindu-Buddha, tetapi justru memperkaya keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Kebudayaan pra-Islam yang baik terus dipertahankan dan dikembangkan sesuai dengan pola budaya Islam dalam wujud akulturasi kebudayaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu seni bangun masjid. Masjid di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, berbentuk seperti pendopo dengan komposisi ruang berbentuk seperti bujung sangkar dan beratap tumpang. Ciri khusus bangunan masjid dari Timur Tengah biasanya bagian atapnya berbentuk kubah, tetapi di Jawa diganti dengan berbentuk tumpang. Dengan jumlah susunan bertingkat yaitu 2, 3, dan 5. Contohnya seperti Masjid Sunan Ampel di Surabaya. Sistem tata kota yang ditinggalkan Wali Songo dinamakan Majapahit, yakni pusat kerajaan yang biasanya terletak di alun-alun atau lapangan berbentuk segi empat atau papat. Alun-alun sebagai tempat berkumpulnya rakyat yang dikelilingi oleh pusat pemerintahan, tempat ibadah, pasar, dan penjara. Lokasi-lokasi penting itu diatur sesuai dengan 4 penjuru mata angin. Seni bangun makam. Makam terletak di tempat yang lebih tinggi dan dekat dengan masjid. Contohnya makam Raja-Raja Mataram yang terletak di Bukit Imogiri. Makam-makam di tempat-tempat tinggi atau bukit menunjukkan akulturasi dengan tradisi nenek moyang sebelumnya yaitu punden berundak. Makam Wali Songo dan Sultan-Sultan pada umumnya ditempatkan dalam bangunan yang disebut cungkup. Cungkup-cungkup yang termasuk kuno antara lain cungkup makam Sunan Giri, Sunan Derajat, dan Sunan Gunung Jati. Klijing atau jirat merupakan suatu bangunan dari batu yang berbentuk persegi panjang, yang mana memiliki arah lintang utara ke lintang selatan. Dampak akulturasi budaya Islam pada tradisi pemakaman di Indonesia. Sebelum Islam datang di Indonesia, makam seringkali digambarkan sederhana tanpa banyaknya ornamen. Namun, kini kita bisa melihat variasi dengan batu nisan yang lebih terperinci dan juga artistik. Islam mengajarkan kesederhanaan, namun juga menghormati yang telah berpulang. Ini tercermin pada desain makam yang telah memadukan dua ornamen dunia tersebut. Bukan hanya batu nisan, landscape di sekitar taman makam juga berubah menjadi taman-taman dengan tanaman hijau, kini menghiasi peristirahatan terakhir. Tradisi ziarah yang semula sederhana kini menjadi lebih terstruktur. Wujud akulturasi budaya pada seni rupa. Cabang seni rupa yang berkembang adalah seni ukir dan seni lukis. Pola-pola hiasannya meniru zaman pra-Islam seperti daun-daunan, bunga-bungaan, bukit karang, pemandangan, garis geometri, kepala kijang, dan ular naga. Contoh masjid yang dihias dengan ukiran adalah Masjid Mantingan, ukiran gapura di Candi Bentar di Tembayat, Klaten, yang dibuat pada masa Sultan Agung pada tahun 1633, dan gapura Sendang Duur di Tuban. Seni lukis kaligrafi. Kemunculan seni lukis kaligrafi di Indonesia ditandai dengan adanya bukti, yaitu ditemukannya kaligrafi yang telah berkembang di abad ke-11 pada batu nisan makam Fatimah binti Maimun di Gresik.
yang wafat pada 495 Hijriah atau 1082 Masehi. Dan beberapa makam lainnya pada abad ke-15 yang tulisan dalam pahatan nisannya memperlihatkan gaya kaligrafi. Selanjutnya yaitu seni tari, seperti contoh seduti. Di Aceh terdapat tari seduti yang dimainkan oleh 8 orang, dan para pemainnya juga membaca sholawat Nabi dengan lagu-lagu tertentu. Selain itu ada juga debus. Pada permainan debus diawali dengan bacaan ayat-ayat tertentu dari Al-Quran atau sholawat dengan menggunakan lagu-lagu tertentu. Puncak dari tarian ini adalah para penarinya memasukkan benda tajam ke badannya, tetapi penarinya tidak merasa kesakitan atau tidak terluka sedikit pun. Permainan ini berkembang di Banten, Minangkabau, dan Aceh. Seni sastra yang pertama ada hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang berisikan cerita, sejarah, ataupun dongeng. Dalam hikayat banyak ditulis berbagai peristiwa yang menarik, keajaiban, atau hal-hal lain yang tidak masuk akal. Hikayat ini ditulis dalam bentuk gancaran atau karangan bebas. Beberapa contoh hikayat yang terkenal di antaranya yaitu Hikayat Iskandar Zulkarnain, Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Khaidir, Hikayat 1001, dan lain sebagainya. Yang kedua ada Babat. Babat merupakan sastra yang hampir mirip dengan hikayat. Teknik penulisan babat ini seperti tulisan sejarah, tetapi isinya tidak selalu berdasarkan fakta yang ada. Jadi, isi dari babat sendiri bersifat campuran antara fakta sejarah, kepercayaan, dan juga mitos. Babat di tanah Melayu dikenal dengan sebagai selasila atau tambo. Beberapa contoh babat yang terkenal adalah babat Tanah Jawi, babat Cirebon, babat Surakarta, dan juga babat Mataram. Sistem pemerintahan. Yang pertama, penyebutan nama raja. Raja tidak lagi dipanggil Maharaja, tetapi diganti dengan julukan Sultan atau Sunan. Penembahan serta Maulana. Pada umumnya nama raja pun disesuaikan dengan nama Islam. Misalnya Raja Paramisora dari Malaka berganti nama menjadi Sultan Iskandar Shah setelah memeluk agama Islam. Yang kedua, sistem pengangkatan raja. Di Kesultanan Aceh, tata cara pengangkatan raja diatur dalam permufakatan dengan hukum adat. Tata cara adalah raja berdiri di atas tabel, kemudian disertai ulama sambil membawa Al-Quran, berdiri di sebelah kanan, dan perdana menteri dengan memegang pedang berdiri di sebelah kiri. Upacara daur hidup. Upacara daur hidup dilaksanakan semenjak seseorang masih di dalam kandungan sampai akhir hayatnya. 3 tahapan penting dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama adalah kelahiran, perkawinan, dan kematian. Contohnya yaitu tikepan atau mitomi, brokohan, tedak siten, siraman, nikahan, peringatan kematian semacam hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, atau ke-1000. Kemudian ada upacara tahunan, salah satunya yaitu sekaten. Sekaten merupakan salah satu upacara tradisional yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Upacara sekaten adalah upacara tradisional yang diselenggarakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Upacara ini diselenggarakan secara periodik atau tahunan sekali, yaitu setiap tanggal 5 sampai 11 Rabiul Awal atau dalam kalender Jawa disebut bulan Maulud. Upacara sekaten tersebut ditutup pada tanggal 12 Rabiul Awal dengan menyelenggarakan upacara Gerebek Maulud.